Pemirsa, aktor Dwi Sasono yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba sudah dan harus menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Ya, hari ini telah dinyatakan bebas dan sembuh dari ketergantungan narkoba. Dengan menahan tangis haru, Dwi Sasono akhirnya keluar dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO dan dapat menghirup udara bebas usai jalani rehabilitasi selama 6 bulan. Dengan didampingi kuasa hukumnya, suami dari artis Widi Mulia ini meninggalkan RSKO Cibubur, Jakarta Timur menuju kediamannya untuk berkumpul bersama dengan keluarganya. Pada 26 Mei lalu, Dwi Sasono ditangkap Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan atas kepemilikan narkoba jenis ganja seberat 16 gram. Saya nggak menyangka akhirnya saya sampai di ujung perjalanan ini. Intinya saya udah sehat sekarang, saya jauh lebih sehat. Saya udah siap untuk balik turun ke bumi lagi. Dua muncikari artis yang terlibat prostitusi menjadi tersangka. Sementara dua artis dan selebgram masih menjadi saksi dan diperbolehkan pulang. Dua muncikari yang dijadikan tersangka atas dugaan prostitusi artis ST dan MA mengaku memiliki jaringan khusus yang anggotanya adalah artis sinetron hingga selebgram. Total sudah setahun keduanya yang merupakan suami istri menjadi muncikari. Selain ST dan MA, pasangan muncikari ini menaungi dua artis lainnya yang masih didalami keterlibatannya dalam praktik prostitusi. Tersangka muncikari ini berinisial AR, umur 26 tahun. Pekerjaannya karyawan swasta, dan tersangka kedua inisial CA, 25 tahun, di mana kedua orang ini perempuan dan laki-laki adalah suami istri yang memang berprofesi sebagai mucikari. Sedangkan saksi-saksinya yang pertama adalah ST, yang kedua adalah SH. ST alias M berusia 27 tahun dan SH alias MY berusia. Sementara pemain sinetron berinisial ST dan rekannya selebgram berinisial SH alias MA yang terlibat prostitusi terekam kamera CCTV hotel. Dan inilah video ketika MA tiba di hotel sendirian dan bertemu muncikari di lobi hotel untuk mengambil kunci. Setelah itu selebgram ini langsung menuju hotel. Selang beberapa menit rekannya ST datang bersama muncikari yang sama dan langsung mengantarnya ke kamar. Sebelumnya unit Reskrim Polsek Tanjung Priok menggerebek kamar hotel di kawasan Sunter, Jakarta Utara dan memergoki ST dan MA sedang bersetubuh dengan seorang pria. Masing-masing artis memasang tarif 30 juta rupiah, namun untuk hubungan seks bertiga, tarif sebesar 110 juta rupiah. Pemirsa, seorang siswi SMP di Tasikmalaya, Jawa Barat selama setahun menjadi korban pemerkosaan secara bergiliran oleh 10 pria dewasa. Korban dan keluarganya ketakutan untuk melapor karena diintimidasi dan diancam akan dibunuh. Inilah 9 lelaki dewasa yang ditetapkan menjadi tersangka pemerkosaan siswi SMP di Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Para tersangka masih satu kampung dengan korban dan bahkan ada yang masih mempunyai hubungan keluarga. 4 tersangka diketahui juga sudah berusia lanjut dan merupakan tokoh masyarakat. Pemerkosaan ini berlangsung setahun di mana korban dipaksa melayani para tersangka secara bergiliran. Jadi berawal dari salah satu tersangka yang mengiming-imingi korban dengan uang, ya. Kalau misalnya mau melakukan persetubuhan kalau mau bersetubuh dengan saya akan saya kasih sejumlah uang, gitu. Berawal dari situ dan korban mau. Nah, kemudian juga ada ancaman dari si pelaku, ya. Kalau misalnya kejadian ini kamu sebarkan, nanti terjadi sesuatu dengan kamu. Jadi sebetulnya terkait dengan perbuatan ke korban ini baik tempat maupun waktu berbeda. Dari 9 tersangka, 6 diantaranya terbukti memperkosa, sementara 3 lainnya mencabuli.
melakukan itu Tidak ada pengancaman, Pak. dia ada bahasa untuk tidak boleh menceritakan kepada siapapun. Ya, Mbak, cuman begitu saja. Gimana bahasanya, ngobrolnya gimana? Lalu Omo, dia lebih era. Oke. Terus sudah berapa kali melakukan? 5 kali, Pak. 5 kali ya? 5 kali. Kok sampai berulang itu kenapa? Apa ada sebuah rasa apa? Kenapa senang ada anak-anak di bawah umur yang mau dilakukan seperti itu? Dianya yang datang. Bukan, maksudnya Bapak kenapa mau melakukan sampai 5 kali? Ya, karena saya ini orang laki-laki, Pak. Iya. Oh iya. Istri, Pak? Punya. Berapa istri? Udah punya cucu berapa? Punya cucu. Polisi masih memburu satu pelaku pemerkosaan gadis remaja ini. Sementara ke-9 tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Tasikmalaya. Semuanya menanti proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tercelanya. Hampir 1 bulan pencarian 3 bocah yang hilang di Kabupaten Langkat Oktober belum menemukan hasil. Saat ini polisi memeriksa 45 saksi untuk mengungkap kasus ini. Tiga bocah yang hilang misterius di Dusun Pulka, Desa Namanjahi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara hingga kini belum ditemukan. Saat ini lokasi hilangnya anak sudah mulai normal, meski masih terpasang garis polisi. Terkait hilangnya 3 anak, pihak kepolisian Polres Langkat hingga kini telah melakukan pemeriksaan terhadap 45 orang saksi. Di antaranya pemeriksaan terhadap operator alat berat, pihak perkebunan, dan masyarakat. Dalam kasus ini Polres Langkat juga didukung dari pihak Polda Sumatera Utara. Pihak kepolisian terus mencari keberadaan 3 bocah hingga keluar desa. Sedikit gambaran dan sudah mulai sedikit mengarah untuk bahwa perkara ini kemungkinan bisa jadi kasus penculikan. Hilangnya ketiga anak berusia 7 tahun terjadi pada tanggal 18 Oktober lalu saat ketiganya melihat alat berat yang sedang bekerja di areal parit di perkebunan Langkat, Nusantara Kepong dan terekam kamera ponsel warga hingga viral di media sosial. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, momen wisuda menjadi istimewa jika turut dihadiri oleh kedua orang tua. Namun ada yang berbeda dari seorang mahasiswa di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ia memilih melaksanakan wisuda online di makam sang ayahnya untuk penuhi janji kelulusan akademiknya. Seperti inilah perjuangan Muhammad Nadif Nasrullah menjelang pelaksanaan wisuda virtualnya. Ditemani kerabatnya, pemuda 23 tahun warga desa Karangsari, Banjarnegara, Jawa Tengah ini sudah mempersiapkan semua atributnya. Namun siapa sangka jika momen istimewa akademik ini ia laksanakan di makam sang ayah yang sudah tiada. Sejak setahun yang lalu, Nadif ditinggal wafat sang ayah yang sangat menunggu putra bungsunya lulus. Usai prosesi wisuda berakhir, bungsu dari 6 bersaudara ini pun membersihkan makam sang ayah sebelum meninggalkan makam. Sementara sang ibu, Sakinah, yang berusia 67 tahun juga tidak bisa menemani putra bungsunya di makam, lantaran medan menuju makam yang sulit. Meski demikian, Sakinah merasa bangga terhadap usaha putra bungsunya ini. Yalah, maaf ya, kalau nggak pulang, seumpama aku nggak punya uang, ya aku nggak punya uang, jadi gimana aja, nggak diberi uang tuh berangkat, jadi aku apa ya, karenanya orang tua itu gimana kayak gitu. Sedih plus bangga Ibu ya? Iya, alhamdulillah. Membuat orang tua bangga tentu menjadi impian setiap anak. Untuk itu jangan sia-siakan momen berharga bersama orang tua selagi mereka masih bersama kita. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui seperti apa alasan dari Muhammad Nadif wisuda di makam ayahnya, kita akan berdiskusi bersama dengan Muhammad Nadif. Assalamualaikum, selamat sore Nadif. Sore Mas.
Nadif, kami ucapkan selamat ya untuk wisudanya. Ya, terima kasih Mas. Ya, Nadif, saya mau tanya, sebetulnya ada dua pilihan yang Nadif bisa lakukan dengan metode wisuda online. Satu, bersama dengan keluarga, ibunda, dan sanak saudara keluarga besar. Namun justru Nadif memilih pilihan kedua, yaitu di makam ayah. Bisa diceritakan apa di balik ini semua? Yang pertama, menjalankan amanah 3 minggu sebelum Bapak meninggalkan kita semua. Yang kedua, karena memang waktu itu saya berada di Purwokerto, sedangkan teman-teman saya sore harinya, 1 hari sebelum pelaksanaan itu, mereka pulang ke kampung halamannya masing-masing. Mereka mengatakan bahwa ingin melaksanakan wisuda virtual bersama keluarga tercinta, bapak dan ibunya. Dari situ saya merasa bahwa ketika saya harus pulang, nanti banyak sekali kendala. Yang pertama, di rumah susah sinyal. Yang kedua, ibu saya itu sudah tua. Kalaupun nanti diajak ke makom, saya rasa nggak terlalu kuat lah gitulah. Di sisi lain juga saya meminta ridho kepada ibunya agar saya bisa melaksanakan wisuda virtual di sana. Tapi ibunya menolak untuk ikut ke makom dikarenakan katanya antara merasakan sedih dan bahagia gitu. Nggak tega lihat anaknya itu melaksanakan wisuda di makom gitu. Akhirnya memutuskan ibunya untuk tidak ikut. Jadi saya melaksanakan wisuda di makom bersama kerabat saya, teman-teman dekat saya untuk melaksanakan wisuda virtual di sana. Baik, Nadif, maaf sebelumnya kalau boleh tahu kenapa ayah Anda meninggal dan sudah berapa lama ayah pergi? Ayah pergi tepat 1 tahun di bulan ini, sehingga menjadi salah satu kebanggaan tersendiri bagi saya bisa menyelesaikan tepat 1 tahun di kepergian ayah saya. Ayah saya meninggal tanpa adanya gejala, tiba-tiba meninggal. Waktu itu saya di Purwokerto sedang mengadakan event nasional selama 10 hari, tiba-tiba di hari terakhirnya saya mengantarkan salah satu guestar ke Semarang, tiba-tiba sampai di Semarang dikabari Bapak sudah tidak ada. Nadif, apa yang begitu membekas kesan ayahanda kepada Nadif sehingga Nadif harus wisuda di makam begitu? Pesan yang paling membekas, setiap saya pulang pasti ayah saya memberikan amanah kepada saya, jadilah anak yang jujur, amanah dan bertanggung jawab. Itu pesan yang sering diungkapkan. Namun ada amanah yang besar ketika orang tua 3 minggu sebelum bapak saya meninggal itu mengatakan bahwa ingin anaknya harus cepat lulus Kasik, nanti proposalnya diajuin biar kita semua bisa melaksanakan wisuda bareng-bareng, karena saya tergolong keluarga besar dan belum ada satupun foto kita yang diabadikan bersama gitu. Jadi momen wisuda itu nantinya dijadikan sebagai kita mengabadikan momen bersama keluarga gitu. Baik. Akhirnya malah ya. Baik, Nadif, ini kan keluarga ditinggal oleh tulang punggung, lalu bagaimana sejauh ini Nadif ini membayar uang kuliah, apakah juga mengambil kerja sampingan selama kuliah? Alhamdulillah saya beberapa kali mendapatkan beasiswa, itu cukup membantu saya dalam proses pembiayaan kuliah. Di sisi lain saya sering mengikuti beberapa penelitian, survei dan lain sebagainya, itu sangat membantu untuk biaya kuliah saya. Ya, karena saya memutuskan untuk bekerja karena di sisi lain saya aktif juga di organisasi, jadi nggak memungkinkan saya untuk melakukan kerja part time atau mungkin full time. Oke, bisa diceritakan Nadif lulus jurusan apa dan predikatnya bagaimana? Saya lulus di jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saya adalah salah satu laki-laki pertama yang lulus di antara teman-teman yang lain, dan itu juga salah satu motivasi besar untuk sampai pada gelar sarjana hukum saya gitu. Untuk predikatnya alhamdulillah saya mendapatkan IPK 3,4,0 gitu. Luar biasa. Cita-citanya setelah ini apa? Cita-citanya untuk awal ingin menjadi pengusaha, dan nanti ketika usahanya memang benar-benar sudah stabil, saya ingin mendirikan pantai balai kemiskinan dan pantai buat anak-anak yang ada di jalanan, Pak. Baik. Terima kasih Nadif, selamat sebelumnya atas kelulusannya dan semoga bisa meraih cita-cita yang sudah ditargetkan.